Halo Sobat Life Taiwan, perkenalkan saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan membahas tentang asam urat. Asam urat itu adalah suatu kondisi di mana kadar dalam darah kita tinggi purin. Diakibatkan oleh beberapa hal, biasanya karena satu, produksi purin yang memang tinggi di dalam darah kita, atau juga yang kedua adalah sekresi atau ekskresinya yang menurun di dalam darah. Di antara gejala asam urat yang bisa dialami oleh setiap orang, di antaranya adalah yang pertama, mungkin dia merasakan nyeri di bagian persendian. Yang kedua, bisa disertai dengan bengkak di bagian persendian yang terkena, atau bahkan juga bisa tanpa gejala sama sekali. Beberapa penyebab asam urat yang bisa kita ketahui diantaranya adalah yang pertama, yaitu faktor genetik. Faktor genetik di sini biasanya diturunkan oleh kedua orang tua. Hal yang paling penting harus kita pahami bahwa faktor genetik di sini bisa terjadi karena suatu mutasi gen. Di antaranya salah satunya adalah mutasi gen APOB. Yang kedua adalah akibat dari tinggi purin dalam makanan kita. Beberapa makanan yang mungkin bisa kita hindari untuk mencegah diet tinggi purin adalah yang pertama, sayuran bayam. Nah, itu di situ tinggi purin. Yang kedua, mungkin golongan kacang-kacangan, ya. Termasuk jangan lupa tempe tahu terbuat dari kedelai, kecap juga dari kedelai. Yang ketiga, golongan makanan yang berbahan baku melinjo. Jadi bisa empingnya, atau daun melinjonya, atau kulit melinjonya. Dan yang keempat biasanya adalah bahan makanan yang terdiri dari kol-kolan. Ya, golongan kol-kolan itu bisa berupa kol merah, kol putih, atau brokoli. Untuk kadar asam urat dalam darah yang normal bisa kita bedakan berdasarkan jenis kelamin. Pada wanita dikatakan normal apabila kurang dari 6. Nah, pada pria dikatakan kadar asam uratnya normal apabila kadar asam urat dalam darahnya kurang dari 7. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk membedakan seseorang apakah memang ia hanya terkena asam urat atau menderita suatu penyakit rematik? Memang tidak sesederhana itu. Untuk pemeriksaan seseorang yang menderita penyakit rematik itu bisa kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dengan mengecek laborat darah yang lainnya. Seperti misalkan untuk penyakit-penyakit rematik bisa kita lakukan pemeriksaan rheumatoid factor atau pemeriksaan CRP, yaitu penanda inflamasi atau peradangan di dalam darah, atau pemeriksaan C komplement. Bisa kita lakukan pemeriksaan komplement 3 ataupun C komplement 4. Secara fisik biasanya gambaran atau gejala klinisnya adalah hampir sama, yaitu artralgia. Seseorang merasakan nyeri-nyeri di seluruh persendian. Nah, untuk membedakannya memang kita harus lebih detail atau lebih mengkaji lebih dalam lagi. Untuk penyakit rematik tertentu biasanya dialami pada bagian-bagian sendi yang besar. Memang penyakit rematik sendiri ini bisa lebih banyak lagi atau banyak sekali jenisnya, lebih luas. Nah, di situ biasanya kita harus mengkonsultasikan kepada dokter ahlinya. Cara mencegah asam urat, beberapa di antaranya yang bersifat non-farmakologis itu bisa, yang pertama adalah penurunan berat badan. Yang kedua bisa juga untuk menurunkan diet rendah purinnya. Jadi kita bisa berpantang makanan yang saya sebutkan tadi untuk mengurangi kadar purin di dalam darah. Atau cara lainnya adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga.
Saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam, dan bila ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, bisa dituliskan di bawah kolom komentar. Terima kasih.